Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan untuk dosen Fakultas Rekayasa Industri Telkom University dan juga psikolog Ibu Dr. Vida Nirmala Nugraha yang akan menjadi pemateri pada hari ini. Selamat datang Ibu. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya sudah bersedia bergabung. Selamat datang juga kepada pemateri yang kedua, yaitu co-founder dari Neon Indonesia, Mas Adit Yara, dan juga dosen Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University, Ibu Rati Hasanah, sebagai pemateri ketiga di webinar ini. Selamat datang juga untuk para partisipan, teman-teman tim sekalian yang sudah menyiapkan waktu untuk mengikuti kegiatan seminar online kali ini. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman tim yang berbahagia. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan pagi ini, kita dapat berkumpul secara online dengan tema acara Seminar Online Remaja Bisa. Perlu dihimbau untuk perhatiannya, selama acara, partisipan diharapkan untuk tidak bersuara atau bisa di-mute dari profilnya, dan peserta dilarang untuk menggunakan fitur share on screen selama acara berlangsung. Perlu kami sampaikan bahwa acara ini diikuti oleh sebanyak lebih dari 30 orang partisipan dari kota atau Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Acara ini dapat juga disaksikan secara live melalui YouTube Telkom University. Seminar ini akan dimoderator oleh Melin Isabella, yang adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2017 Telkom University. Bapak dan Ibu teman-teman tim yang saya hormati, kita akan memasuki acara utama yang akan dibagi menjadi 3 sesi. Dengan bahasan pertama oleh Ibu Dr. Vida Nirmala Nugraha, dengan tema How to Manage Stress During Pandemic. Bahasan yang kedua yaitu dari Mas Adit Yara dengan tema Menciptakan Brand Kreatif untuk Gen Z. Dan bahasan yang ketiga dari Ibu Rati Hasanah dengan tema Bahaya Cyberbullying untuk Anak Remaja. Yang pastinya ketiga topik menarik ini bakalan menambah wawasan teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang mau bertanya, nanti ada juga sesi Q&A, kesempatan bertanya untuk partisipan dari setiap masing-masing pembahasan, dan bakalan ada 6 door prize yang menarik. Untuk sesi pertanyaan, peserta dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan via live chat ya. Jadi teman-teman stay di sini sampai akhir. Dan kepada moderator, Melin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Saya Melin Isabella dari Telkom University yang akan memandu sesi pembahasan dari beberapa pemateri pada kesempatan kali ini. Menjadi seorang remaja adalah hal yang tidak mudah, karena kita itu masih di tahap pencarian jati diri dan untuk meningkatkan kemampuan dengan melakukan banyak kegiatan yang baru. Pada kesempatan seminar online kali ini, hadir di tengah kita sebagai pembicara antara lain Ibu Dr. Vida Nirmala Nugraha, Mas Adit Yara, dan Ibu Rati Hasanah. Sebelum masuk ke sesi pembahasan, untuk peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui sesi tanya-jawab. Lalu, pertanyaan akan kami rangkum dan disampaikan setelah pembahasan dari masing-masing pemateri selesai. Pada pemateri pertama, yaitu ada Ibu Dr. Vida Nirmala Nugraha. Beliau merupakan alumni dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran dan melanjutkan studi master dan doktornya juga di Universitas Padjadjaran, Bandung. Sesuai dengan gelar yang beliau tekuni, yaitu bidang psikologi, pada hari ini beliau berkesempatan untuk memberikan insight mengenai bagaimana cara mengatasi stres, lebih di fase remaja di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Dr. Vida Nirmala Nugraha untuk memberikan pembahasannya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Meilin ya. Oke, Iya, terima Bu. kasih juga Mbak Miranda tadi. Terima kasih juga, selamat datang untuk adik-adik semua dan Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di kesempatan hari ini. Seperti sudah disebutkan tadi, saya hari ini akan membagi materi, bercerita, sharing gitu ya,
tentang stress management. Ini kurang lebih materinya seputar stres. Dari sini saya secara spesifik akan meng-highlight mengenai stress management one-on-one. Kurang lebih apa sih yang bisa dilakukan begitu ya ketika kita menghadapi atau mengalami stres. Oke, seperti yang sudah diinformasikan oleh Ibu Asti di chat room, tolong diisi dulu survei berikut begitu ya untuk melihat gambaran bagaimana sih kondisi kita gitu ya pada saat ini terutama dalam kurun waktu 7 hari ke belakang gitu ya. Sambil diisi kita lanjutkan dulu materinya paralel begitu ya. Nah, ini COVID-19 gitu sekarang menjadi hal yang tren biasa banyak disebut oleh banyak orang gitu karena ternyata dampaknya yang sangat luas begitu ya. COVID pandemic sendiri ini merupakan singkatan dari coronavirus disease yang ditemukan atau mulai muncul diidentifikasi di tahun 2019. Nah, disebut juga pandemik karena ternyata ini merupakan epidemik yang terjadi di seluruh dunia. Jadi penyakit menular dalam skop yang luas yang terjadi di seluruh dunia sehingga hampir semua orang di dunia ini merasakan dampaknya, terutama dampak negatif begitu ya terkait si coronavirus ini. Kemudian, nah kalau rekan-rekan semua melihat di YouTube itu ada linknya, tetapi nanti silahkan dilihat sendiri. Even pada hewan, mereka juga bisa mengalami stres. Ini dalam video ini, link video tersebut, kasusnya adalah pada hamster. Ternyata jika hamster itu menunjukkan perilaku atau gejala-gejala seperti gelisah, nafsu makan berkurang, berat badan berkurang, dan mudah sakit, ini merupakan tanda bahwa si hamster ini mengalami kondisi yang disebut stres. Dan nanti kita lihat apakah sama kondisinya dengan manusia nih ya kalau mengalami stres. Oke, nah apa itu stres? Stres itu pada umumnya gitu adalah kondisi di mana seseorang menganggap peristiwa yang dialami itu melebihi kemampuannya sehingga ia merasa terancam. Oke. Nah, dua jenis stres itu ada dua. Ada yang disebut dengan eustress, ada yang disebut dengan distress. Nah, sekarang pertanyaan menariknya adalah, mungkin nggak sih kita tidak mengalami stres? Mungkin nggak kita steril dari stres? Itu yang harus dihayati dulu gitu ya. Nanti bisa dijawab atau ditanyakan atau dibuka di sesi diskusi. Nah sekarang yang disebut eustress adalah stres yang positif. Misalnya begini, besok harus mengumpulkan tugas, tapi sekarang belum selesai. Nah karena ada stres seperti itu, kita akan berusaha untuk mengerjakannya dengan baik tugas yang dimaksud. Maka dari itu eustress juga sering disebut sebagai stres yang positif. Nah, di sisi lain, ada juga yang disebut dengan distress. Nah, distress ini sebaliknya dari eustress merupakan stres yang dampaknya negatif. Jadi misalnya karena stres, jadi tidak bisa berpikir, tidak bisa melakukan sesuatu. Tadi seperti si hamster tadi, gelisah, kurang makan, berat badan menurun, dan lain sebagainya. Overall itu adalah dampak atau stres yang berdampak negatif. Oke, berikutnya. Nah, ini. Tanda-tanda seseorang mengalami stres gitu menurut satu referensi tertentu, teori tertentu dari Selye, itu bisa dibagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Tahap 1 itu adalah tanda-tandanya berupa tanda-tanda fisik yang ringan, biasanya misalnya sakit kepala, jantungnya berdebar lebih cepat gitu ya. Nah, ketika memasuki tahap 2, tahap fisik ini menjadi lebih serius, misalnya jadi tidak bisa tidur dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, tahap 3, jika stres ini terus berlangsung dan tidak ditangani atau tidak diberikan treatment, bisa bermanifestasi atau muncul dalam bentuk sakit yang lebih parah dan bisa mengakibatkan hal yang lebih serius, begitu ya, termasuk kematian. Nah, ini terkait dengan jawaban dari pertanyaan tadi. Apakah mungkin kita steril atau bebas dari stres? Nah, yang lebih penting sebetulnya apa yang kita lakukan terhadap stres. Karena sebetulnya bukan stres yang membunuh, tetapi reaksi kita terhadap stres yang bisa menentukan apakah itu menjadi eustress atau distress. Nah,
saya memberikan 3 hal ini gitu ya untuk jadi semacam rule of thumbs gitu, bahwa pertama kita harus mengenali diri sendiri, kemudian kedua kita harus belajar untuk menyeimbangkan, yang ketiga mencari bantuan yang diperlukan. Apa sih yang perlu dikenali dari diri sendiri gitu ya? Nah, pertama kita harus kenal betul siapa diri kita. Cirinya kita mengenali diri kita, salah satunya adalah kita tahu kelebihan kita apa. Kelebihan ini bukan hanya sekedar kelebihan fisik gitu ya. Kalau perempuan biasanya bilang, iya deh saya mah kelebihan berat badan, misalnya kayak gitu. No, bukan yang itu. Kelebihan, apa sih hal yang positif dari saya? Apa yang saya bisa lakukan dengan baik gitu tanpa perlu usaha berat begitu ya. Kemudian kekurangan. Kekurangan itu tadi bukan kekurangan yang oh iya saya kurang uang kayaknya ini sekarang akhir bulan misalnya gitu, bukan. Tetapi apa hal-hal yang saya miliki yang bisa membuat apa yang saya lakukan tidak optimal. Begitu, itu masuk kekurangan. Kemudian kebiasaan. Kebiasaan ini termasuk misalnya apakah saya kalau mengerjakan tugas itu senangnya dikerjakan di akhir-akhir, atau misalnya saya senang segala sesuatunya terencana, tapi kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan rencana itu, saya akan seperti apa dan lain sebagainya. Nah ini. Kemudian yang terakhir adalah antisipasi. Nah, berdasarkan bekal atau informasi terkait kelebihan dan kekurangan serta kebiasaan-kebiasaan kita bisa melakukan antisipasi apabila tadi stres itu datang atau kita alami. Kemudian, nah, seimbangkan. Prinsip ini berlaku umum, tidak hanya pada saat menghadapi stres sebetulnya ya. Prinsip seimbangkan itu adalah apa ya? What comes in comes out gitu ya kalau menurut saya. Nah, kita lihat nih ya, ini ada gambar pertama adalah balon. Ada anak kecil meniup balon. Oke, ketika udaranya sedikit, balonnya mengembangnya sedikit. Tapi ketika dia tiup, balonnya akan mengembang lebih besar. Dan demikian seterusnya. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi jika balon terus-menerus ditiup? Apa kemungkinan yang paling dekat terjadi? Akan meledak. Betul. Balonnya akan meledak. Nah, ini visualisasi yang saya pikir bisa mewakili kondisi psikis manusia gitu ya. Jadi, ketika manusia mengalami stres atau hal yang tidak menyenangkan, jika itu tidak disalurkan, tidak di-manage, itu hanya akan menumpuk seperti udara di dalam balon yang terperangkap dalam jangka waktu lama. Jadi, ketika ada stimulus atau misalnya hal dari lingkungan yang sebetulnya kalau orang lain melihatnya misalnya kecil nih, kesenggol dikit di lift gitu, bisa sampai berantem misalnya. Itu salah satu ciri adanya stres atau energi negatif yang tidak di-manage sehingga senggol dikit bacok gitu ya kalau bahasa umum atau preman yang beredar gitu. Okay, so what comes in comes out. Manage yourself. Bekalnya gimana cara menyeimbangkan tadi itu kembali ke pengenalan diri kita. Seberapa baik kita mengenal diri kita sendiri. Oke. Jika ternyata sekalipun kita sudah mengenali diri, tetapi ternyata belum menemukan cara yang efektif untuk mengatasi stres, ada baiknya kita mencari bantuan yang tepat jika diperlukan. Bantuan yang tepat itu ke siapa sih? Intinya ke orang yang kalian percaya. Ada orang tua, sahabat bisa, tetapi sahabat juga seringkali tidak bisa memberikan solusi karena biasanya sahabat itu relatif rekan sebaya begitu ya. Sekedar tempat curhat, oke. Tapi barangkali untuk tadi solusi dan lain sebagainya, kita perlu bantuan orang lain yang lebih profesional. Oke, ada orang tua, ada konselor. Kalau di SMA kan ada yang namanya guru BK barangkali ya, atau kalau sudah kuliah ada dosen wali, itu bisa digunakan sebagai tempat untuk berdiskusi, mencari solusi. Kemudian bu guru, kemudian juga ada psikolog dan ada psikiater. Gitu. Jadi jangan sampai mencari bantuan yang tidak tepat. Misalnya kalau di gambar ini gitu, kalau kita stres, tepatkah kita datang ke dukun begitu ya? Nah, jangan sampai juga terjadi salah bertanya, salah berburu sehingga akibatnya justru berbalik merugikan kepada kita. Oke, demikian sharing informasi singkat dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada Mbak Meilin ya sebagai moderator. Mangga.
Terima kasih Bu atas pembahasan yang informatif sekali ya Bu yang bisa kita dapat untuk melakukannya. Jadi kalau misalnya kita bisa manage stres kita lagi COVID-19 ini kayak gimana. Jadi dari pembahasan yang Ibu Vida telah jelaskan, ada sedikit kesimpulan yang saya simpulkan, yaitu pertama, COVID-19 itu memang berdampak negatif di dunia, dan jika kondisinya dan jika kondisi diri sendiri itu kurang baik, maka kita bisa terdampak stres. Terus di atas stres itu ada dua, eustress dan distress. Eustress itu kan yang positif, sama distress yang negatif. Dan stres juga ternyata ada tahap-tahapnya ya Bu, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Jadi nggak sesimpel itu ternyata stres. Terus yang ketiga, kenali diri sendiri, menyeimbangkan dan mencari bantuan yang tepat. Jadi kalau misalkan kita ada ada symptoms kita udah terlalu overload itu our brain, kita pertama kenali diri sendiri, menyeimbangkan dan mencari bantuan yang tepat, seperti itu ya Bu. Demikian sesi pembahasan yang pertama ini, kesempatan kali ini. Sekarang kita buka sesi tanya jawab ya buat partisipan yang penasaran kayak mau nanya apa gitu tentang stress management dari Ibu Dokter Vida, seperti itu. Saya serahkan ke MC Miranda Trisi. Kalau misalkan kayak stress management, kalau misalkan ini kan sekarang pandemiknya itu COVID-19 dan kita juga terbatas ruang gitu kan Bu, nggak bisa pergi ke sini, nggak bisa pergi ke situ. Nah, kalau misalkan stres ini berdampaknya tuh besar nggak sih Bu, kayak moodnya tuh ganti, kayak nggak bisa terlalu open sama orang, sensitif kayak gitu sih Bu, mau nanyanya. Kayak, apakah mood change itu kayak bisa berdampak banget sama kita kalau kita lagi stres kayak gini di masa pandemi itu? Sebetulnya kalau salah satu gejala yang bisa dialami kalau individu mengalami stres ya salah satunya tadi sangat sensitif gitu ya, bisa terjadi seperti itu. Tapi di sisi lain juga yaitu tadi kita tidak boleh atau tidak bisa hanya mengandalkan orang lain untuk memaklumi kita gitu, bahwa oh ini lagi sensitif, lagi sense gitu ya, ditanya dikit marah atau disinggung dikit nangis dan lain sebagainya, itu lagi stres sekali. Nah sebetulnya tadi setiap kali ada stimulus yang kita anggap itu mengancam, itu bisa dikategorikan kepada stres gitu. Jadi tidak harus dalam bentuk yang berat intensitasnya begitu ya. Nah, memang tapi di satu sisi perubahan mood yang ekstrim bisa jadi juga tanda penyakit yang lain, bukan sekedar stres gitu ya. Jadi nah itu yang harus diteliti lebih lanjut kalau misalnya waktu atau pengalaman perubahan mood yang tadi jadi misalnya senang gitu, tiba-tiba berapa lama kemudian jadi sedih gitu. Nah, kalau itu berlangsung lama, kemungkinan besar itu akan ada merupakan indikasi dari gangguan yang lain yang tidak sekedar stres. Gitu. Baik Ibu, terima kasih. Ibu, saya juga ingin bertanya. Jadi kan kalau misalnya di tengah pandemi seperti ini, pasti ada orang-orang yang mungkin mental health-nya itu sedang bermasalah, bisa dibilang. Kayak, nah, kan kalau di stres itu dia bukan hanya stres saja, tapi bisa juga kayak anxiety attack atau panic attack, begitu ya Bu ya? Menurut Ibu bagaimana sih cara menangani anxiety attack dan panic attack di tengah pandemi ini? Apalagi kalau dia misalnya di karantina, tapi di karantinanya sendiri. Itu bagaimana ya Bu? Oke, anxiety dan stres itu adalah dua jenis yang berbeda begitu ya. Tapi bukan semuanya, keduanya adalah salah satu bentuk emosi negatif gitu. Nah, ketika misalnya wajar seseorang panik, apalagi kalau tadi misalnya diisolasi sendiri gitu, kesannya nggak ada temennya gitu, atau jadi jadi panik itu tadi ya.
itu sebetulnya reaksi yang wajar, apalagi dalam situasi seperti ini yang efeknya dirasakan hampir semua orang. Nah, salah satu langkah yang langkah yang bisa dilakukan oleh individu sebetulnya ketika mengalami situasi apapun, dia harus menyadari dan mengakui bahwa dia misalnya memang panik, sedih, semua emosi yang dirasakannya itu harus diakui dulu gitu ya. Jadi kan kadang misalnya begini, kita kecewa misalnya, kenapa si A yang jarang masuk nilainya lebih bagus daripada saya yang rajin masuk gitu ya. Nah, dia pasti akan mengeluarkan keluhan atau omelan kepada teman-temannya gitu ya. Dan sebelum perasaannya diakui, sebelum oh iya ya lu pasti sebel banget ya karena dapat nilainya ternyata lebih kecil daripada teman yang lain dan sebagainya. Nah, dia akan terus mencari atau mengeluarkan ketidakpuasannya kepada orang lain sampai akhirnya ada yang mengakui bahwa ya lu kecewa ya. Biasanya kalau sudah diakui perasaannya seperti itu, yang bersangkutan akan mereda dan tidak akan mengeluh lagi bahwa ya sebel misalnya atau iya si A kenapa begitu ya padahal dia jarang masuk dan lain sebagainya. Nah, baru setelah itu bisa berfokus kepada langkah lainnya. Misalnya oke, sekarang misalnya kamu sebel. Terus kalau udah sebel mau diapain? Apa yang mau kamu lakukan? Nah, itu langkah itu baru bisa terjadi kalau tadi si individu sudah mengakui atau sudah ada yang mengakui bahwa perasaannya divalidasi, diakui gitu, apapun yang dia rasakan saat. Oke. Ini ada pertanyaan masuk Ibu dari Syifa Anastasia. Oh, maaf Bu. Ya, Assalamualaikum Ibu Fida. Perkenalkan, nama saya Caca dari Fakultas Rekayasa Industri. Saya mau nanya Bu, hal positif apa sih Bu yang bisa dilakukan oleh remaja di saat pandemik ini? Terima kasih sebelumnya Bu. Oke, itu Caca ya. Oke, sebetulnya banyak sekali hal yang positif yang bisa dilakukan gitu ya. Misalnya berfokus kalau sebagai siswa, sekarang mumpung liburan gitu ya, sebelum masuki semester baru bisa berfokus atau mengevaluasi misalnya, aduh kemarin saya apa aja ya mata kuliah yang jelek gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan agar di semester depan mata kuliah yang saya ambil menjadi lebih baik nilainya. Itu. Atau setidaknya hal positif yang di luar perkuliahan atau akademik bisa melakukan hobi atau hal yang disenangi gitu. Bahkan bisa mengarah ke hal yang lebih produktif. Misalnya sekarang banyak ibu-ibu rumah tangga yang saya kenal begitu, yang tadinya hanya mengantar anak pulang pergi sekolah, sekarang ternyata jadi lebih produktif dengan apa? Ternyata berjualan makanan secara online gitu ya, atau misalnya bikin open order. Oh, saya pintar bikin puding, yang mau pesan silakan open order begitu. Atau tadi bertemu dengan teman-teman melalui online, hangout-nya online gitu, itu juga salah satu aktivitas yang bisa dilakukan sehingga kita tidak terlalu terfokus atau gelisah dengan misalnya, wah kenaikan yang positif dari tes COVID sekarang naiknya hampir 1.000 lebih gitu ya tiap hari, bahkan sudah mencapai 51.000 sekian dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan. Begitu. Baik, ini ada pertanyaan kedua Ibu dari Primayanti. Assalamualaikum, selamat pagi. Izin bertanya, kira-kira tipe pembelajaran jarak jauh seperti apa yang sesuai yang mungkin tidak akan memicu stres pada siswa remaja SMK pada masa pandemik saat ini? Terima kasih. Siapa tadi, Risma ya? Ya? Risma tadi ya ingin nanya. Kak Ilma? Primayanti, Bu. Oh, Prima. Iya, Oke, sorry Mbak Primayanti. Prima. Oke. Metode pembelajaran seperti apa gitu. Terus terang ya, kalau saya sebagai dosen, saya juga masih mencari metode yang paling efektif gitu ya, terkait pembelajaran online. Tetapi barangkali berdasarkan pengalaman dari mahasiswa saya, salah satu yang membuat stres itu bukan semata-mata belajar secara online ya, bukan itunya, tetapi ada faktor teknis dan non teknisnya. Misalnya yang teknis itu adalah terkait keajegan sinyal misalnya ya, karena tidak semua siswa di tempat tinggalnya mempunyai
privilege gitu ya, punya sinyal yang dijamin lancar gitu ya. Ada yang harus sampai mengungsi ke desa sebelah gitu ya, atau ke rumah pamannya atau saudaranya yang bertingkat begitu ya, sehingga sinyalnya bisa lebih lancar. Kemudian juga faktor teknis lainnya adalah apa ya, kepastian atau tadi memastikan kita punya kuota yang cukup begitu ya, sekalipun sinyalnya ada tapi kuota nggak ada. Nah, sementara di sisi teknisnya adalah kita juga ketika misalnya bertemu, ada beberapa orang yang merasa tidak nyaman karena tidak bebas bertanya gitu, karena biasanya durasi online itu terbatas juga gitu ya kesempatannya, atau setelah misalnya kelas ditutup, kelas online-nya ditutup, bingung mau bertanya kepada siapa gitu. Sementara kalau di kelas bisa langsung ditanyakan pada saat itu gitu ya. Nah, jadi barangkali bisa kembali kepada apa yang bisa kita upayakan secara maksimal. Dosen biasanya juga memberikan buku begitu ya, atau rujukan bahwa kalau ada yang ingin ditanyakan atau belum paham, silakan baca buku ini. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, biasanya dosen terbuka untuk melayani pembicaraan lewat media yang lain, misalnya WA gitu ya, atau email. Tapi harus diingat, waktu mengirim WA gitu ya, itu juga harus diperhatikan gitu, betul. tidak bisa langsung begitu ya sekarang bertanya, ingin kecuali ada slot khusus yang dibuka oleh guru atau dosen untuk sesi tanya jawab. Baik. Baik, terima kasih Ibu atas insight-nya yang sangat membantu sekali. Mungkin bisa dilanjutkan ke sesi kedua. Baik, untuk materi yang kedua ada Mas Adi Tiara, co-founder of NIION. Beliau merupakan alumni dari Faculty of Engineering di Parahyangan University, jurusan arsitektur, dan melanjutkan studi magisternya di ITB dengan gelar Master of Business and Administration. Beliau mendapatkan banyak penghargaan seperti menjadi panelis di NTU Singapore dan SBM ITB Greeting Presentation pada tahun 2014. NIION Runway di Jakarta Fashion Week dan kolaborasi brand NIION with Doraemon. Baik, untuk selanjutnya kami silakan kepada Mas Adi Tiara untuk memberikan pembahasannya. Silakan. Oke, halo. Tadi di disclaimer ya, bukan NIION, Nion aja Mbak, biar gampang. Oke. Perkenalkan, nama saya Adi Tiara. Setelah tadi sudah mungkin di next Mbak, nggak apa-apa. Ya, jadi tadi preface-nya, prolognya bisa dibilang saya waktu itu S1-nya adalah di arsitektur di Unpar. Ya, saya mengambil degree. Setelah itu saya kurang lebih memiliki pengalaman hampir sekitar 5 tahun ada di Bandung, Jakarta, yang terakhir adalah ke Singapura. Nah, selama perkembangan, bisa dibilang lah ya, perkembangan di dunia arsitektur, terakhir saya itu berkecimpung di dunia interior. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar Charles & Kit di PPJ ada ya, kalau nggak salah, kalau di Pascal nggak tahu. Nah, itu salah satu brand dari Singapura, dan saya terakhir itu bekerja di sana sebagai interior designer untuk toko-tokonya. Nah, tapi di tahun 2012 itu saya memutuskan untuk pulang kembali ke Bandung dan ya tadi melanjutkan degree saya di MBA CCE. Nah, sembari mungkin bisa di next lagi. Sembari saya menyelesaikan kuliah di S2-nya, saya mempunyai portofolio bisnis, itu adalah Nion. Nah, Nion ini adalah sebuah fashion product, bisa dibilang fokus utamanya adalah di tas. Ya, tapi beriring berjalannya waktu, nanti akan saya jelaskan juga di deck, karena ya tadi situasi pandemik ini mengharuskan kita menggunakan strategi pivot lah, bisa dibilang. Nah, selain Nion, saya juga ada bisnis bareng partners lainnya, itu ada Gaisa Niara, itu lebih ke wedding house.
Lalu yang terakhir itu ada Kalokal. Kalokal itu bisa dibilang community based juga, movement, dan bisa dibilang platform education sih kalau sekarang. Sama terakhir saya ada di mengikuti gerakan untuk membantu tenaga medis ketika kemarin COVID itu di Indonesia Kuat. Boleh next. Nah, hari ini saya akan ngebahas lebih utamanya adalah mungkin teman-teman di sini agak berat kalau misalkan saya kasih sesuatu yang bisa dibilang sudah intermediate lah. Nah, ini saya ngulang balik dulu ke awal jauh sebelum saya mengenal mungkin ketika saya lagi tadi ya kuliah kali ya. Nah, ketika kuliah S1 saya nggak pernah ada kepikiran untuk bikin brand sebenarnya. Nah, jadi temanya hari ini saya bilang ya, creating hype brand for Gen Z gitu ya. Maksudnya di sini adalah mungkin teman-teman di sini dari berbagai macam background gitu ya, dari berbagai macam fakultas, dari berbagai macam jurusan gitu ya, dan mungkin dulunya juga ketertarikan akan fashion atau brand mungkin belum pernah tahu. Nah, jadi ketika saya dulu pas lagi di Singapura sih utamanya, Singapura itu tuh negara yang bisa dibilang hub ya. Jadi dia itu tempat datangnya ya baik dari brand, company, terus udah kayak gitu ya kan dia punya ada portnya itu ya si pelabuhan itu. Nah makanya di Singapura itu kalau misalkan mau nyari apapun itu pasti ada gitu ya. Apalagi kita ngomonginnya spesifikasinya adalah brand. Nah brand itu apa sih gitu kan? Nah ini mungkin bisa next. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah tahu foto-foto ini, gitu ya. Nah, bisa dibilang ini ada 3 foto. Nah, 3 foto itu kalau misalkan foto yang di sebelah kiri itu tuh bisa dibilang adalah sesuatu atau produk yang hanya ibaratnya tidak ada embel-embelnya. Gitu ya. Contoh itu di sebelah kiri atas ada baju di Bandung kalau misalkan bikin sendiri itu ya bisa dibilang lah ya kalau harga produksinya itu cuma 50.000 gitu ya. Tapi ketika baju itu ditempel sama sebuah gambar, itu gambar boneka gitu ya. Boneka ini namanya Kaus. Kaus ini salah satu ilustrator dari internasional, dan ini brandnya juga Uniqlo. Harganya ini sudah ibaratnya harga resell ya, bukan harga retail ya. Jadi 500.000 ya. Jadi ada perbedaan 450.000. Lalu yang bawah ini cukup menarik juga, ada asbak. Asbak kalau misalkan let's say beli misalkan di pinggir jalan atau misalkan di toko kelontong lah ya, itu cuma 10.000. Tapi ketika di logoin gitu ya pakai Supreme tuh jadi 5 juta. Nah, yang sebelah kanannya itu juga sama gitu ya. Mungkin ini yang paling aneh ya. Dari Supreme juga ketika batu bata dia cuma cap logo seperti itu aja gitu ya, itu harganya naik gitu ya. Nah, ini yang dinamakan brand gitu ya. Jadi brand itu adalah bisa dibilang identity. Boleh di next. Nah, ini adalah brand gitu ya. Ini mungkin beberapa brand yang ada yang tahu, ada yang enggak gitu ya. Ya siapa yang nggak tahu Adidas, Nike gitu ya. Terus tadi saya bilang ada Supreme, ada apa tuh di situ ada Obey, The Hundreds dan lain Converse dan lain sebagainya. Nah, ini adalah brand-brand internasional yang mungkin sekarang lalu lalang lah ya di jagat sosial media atau bisa juga nyampe ke Indonesia gitu ya. Nah, jadi apa sih definisi brand, next. Nah, ini bisa dilihat lah di Wikipedia lah ya, si arti kata brand ini sebenarnya apa. Nah, tapi jauh dari arti kata brand, gitu ya. Brand itu bisa dibilang adalah kalau saya bilangnya itu bisa diibaratkan adalah avatar ya, atau enggak persona. Gitu ya. Jadi ketika sebuah barang tidak ditempel apa-apa, itu tuh dia tidak punya nyawa. Ya, tapi ketika ada sebuah logo gitu ya kayak tadi contoh-contoh di atas itu tuh dengan sendirinya
produk atau barang atau service itu bisa dikatakan bernyawa gitu ya. Nah, ini jauh kalau mungkin di sini kan ada name, term, design, simbol gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau mendapat saya pribadi, brand itu adalah nyawa yang dimasukkan ke dalam sebuah produk gitu ya. Nah, makanya apa sih nyawa ini? Nah, mungkin kita akan bahas nanti ke bawah ya. Next. Nah, terus mungkin ini dipertanyakan juga apa sih hype gitu kan. Sekarang tuh banyak banget, kalau dulu mungkin kata hype itu adalah hipster gitu ya. Atau misalkan tren gitu ya. Nah, itu kata-kata yang bisa dibilang mungkin 5 sampai 10 tahun yang lalu gitu ya. Tapi sekarang kata hype ini menjadi bahasan yang sangat sering atau populer atau udah jadi general lah ya di antara kita. Jadi ketika ada orang yang bilang lu hype gitu kan, atau wih brand lu hype nih gitu kan, apa sih yang lagi hype hari ini gitu kan. Nah, sehingga boleh next, ini adalah media-media yang mengontrol hypeness di dunia hari ini gitu ya. Ada Hypebeast, ada Complex, ada High Snobiety gitu ya. Nah, menurut saya hypeness itu adalah sebuah, nah nanti mungkin next dulu deh. Next, kalau di Indonesia, nah ini gitu ya, mungkin tahu lah ya beberapa platform ini gitu ya. Nah, itu salah satu yang paling kanan itu ada platform yang saya punya, Kartel Lokal. Nah, itu ada GSD, ada USS Feeds, ada Voctive gitu ya. Nah, ini adalah yang bisa dibilang membikin kita itu setiap harinya mantengin si Instagram, pengen tahu update terbaru, tapi bukan berita gitu ya. Tapi bukan berita, tapi bukan, ya mungkin kalau tadi dibilangnya berita ketakutan atau misalkan tentang pandemik atau dan lain sebagainya gitu. Karena seseorang atau misalkan ya siapa sih orang yang nggak mau terhibur gitu ya, dan siapa sih orang yang nggak mau dapat update paling cepat gitu ya di masa sekarang ini. Nah, sehingga apa sih hype gitu ya. Nah, hype itu bisa dibilang adalah ya tadi lah ya, promotion gitu ya, yang diulang-ulang bisa setiap hari bahkan setiap detik gitu ya. Dan kalau saya bilang hype itu adalah sekarang itu menjadi sebuah culture gitu ya. Nah, jadi culture itu tuh ibaratnya apa ya, kultur yang dibentuk sama masyarakat. Contoh gitu ya, sekarang kultur apa yang lagi dibentuk sama masyarakat? Mungkin teman-teman tahu kemarin ada kabar CFD di Jakarta dihentikan gitu ya. Nah, itu tuh kultur yang lagi terjadi sekarang adalah kultur bersepeda gitu ya. Mau di Bandung, di Jakarta, mungkin di kota-kota yang lainnya, angka kenaikan penjualan brand sepeda itu lagi signifikan, meroket. Gitu ya, saya kemarin baru dapat dengar sebuah ya bisa bilang brand sepeda menjual 500 pieces artikel yang berkolaborasi hanya dalam waktu 1 hari dengan omset 4 miliar sehari gitu ya. Nah, itu menurut saya adalah kultur gitu ya, dan ya bisa dibilang hype gitu ya. Jadi sekarang kalau orang nggak punya sepeda dan nggak bisa CFD-an pakai sepeda, orang itu nggak akan hype. Ya, itu bisa dibilang seperti itu. Begitu pula yang terjadi sebelum-sebelumnya. Contoh, awal tahun kali ya, itu hype-nya adalah sepatu. Kalau di dunia brand lah ya, bukan di dunia yang lainnya. Sepatu ini contoh misalkan pernah dengar mungkin berapa outfit lu gitu ya, berapa harga outfit lu dan sebagainya, dan yang terakhir adalah pasti nanti dihitungnya itu di harga sepatu misalkan ya. Ada harga sepatu sampai yang 500.000 ada gitu ya, yang 100.000 ada, 5 juta ada, 10 juta ada, bahkan sampai 100 juta juga ada. Ya, nah itu yang dikatakan juga adalah culture orang-orang untuk membuat sepatu gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sekarang di sini bingung ya, apa sih sebenarnya kaitannya sama pokok bahasan yang akan saya jelaskan. Boleh next. Nah, jadi kebetulan karena tadi ya saya punya satu brand namanya Neon. Nah, Neon ini bisa dibilang saya memasukkan
nyawanya dan memasukkan segmentasinya itu di di dunia yang harus terus hype gitu ya, di dunia yang harus terus update, sehingga Neon itu nggak bisa kalau misalkan cuman bikin segala sesuatu kayak tas doang, backpack, that's it gitu ya. Nah makanya mungkin saya akan jelaskan ini teman-teman yang lagi pada mau bikin brand atau misalkan lagi coba-coba merintis bisnis gitu ya atau apapun itu, ini mungkin simple lah gitu ya, hal yang paling simple dulu akan saya sampaikan, mungkin bisa jadi reference buat teman-teman di sini. Boleh next. Nah, kalau saya nyebutnya adalah find your gitu ya. Jadi cari dulu. Yang pertama adalah likes or hates gitu ya. Nah, maksudnya di sini apa likes or hates? Jadi mungkin teman-teman semua di sini sukanya macam-macam ya dan bencinya macam-macam gitu ya. Contoh, kalau saya dulu sukanya memang adalah segala sesuatu yang berbau misalkan nih up to date gitu ya. Terus saya sukanya, kalau lebih spesifik lagi, saya sukanya produk yang ibaratnya warna-warni gitu ya. Terus saya suka ibaratnya produk tas. Tapi saya nggak suka kalau misalkan bikin misalkan ya, ini umpamanya saya bikin sesuatu yang ibaratnya ada size gitu ya. Contoh ada size itu sepatu gitu ya, baju, jaket itu kan ada size ya, XS, ML gitu ya. Nah makanya di sini pertama kali ketika saya bikin Neon itu adalah saya suka terhadap segala sesuatu yang ibaratnya colorful gitu ya, terus udah kayak gitu simple, terus udah kayak gitu bisa dibawa kemana-mana gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi di sini teman-teman balik lagi ya, ketika mau bikin brand atau apapun itu, please di awal cari dulu sukanya gitu ya. Jangan sampai nanti ketika di tengah jalan teman-teman di sini kayak nyalahin apa yang sebenarnya dulu gitu ya harusnya itu disepakati sama dirinya sendiri gitu ya. Tiba-tiba di tengah jalan, contoh ya kalau misalkan tadi ada nggak suka pakai sizing gitu ya, tiba-tiba nanti teman-teman ngegerutu pas lagi nggak laku, aduh ini kenapa sih size yang nomor segini atau size XL kok nggak laku-laku ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu yang harus disepakati dulu sama diri sendiri gitu ya. Next. Nah, find your good at. Nah, ini find your good at itu maksudnya adalah teman-teman paling jago gitu ya. Itu di bagian apa sih gitu ya. Nah, ini udah agak lebih dalam lagi ya, lebih teknis lagi. Contoh. Nah, saya waktu itu ketika saya pulang dari Singapura, saya itu tidak jago bikin produk, satu. Terus yang kedua, saya tidak tahu tempat produksi. Yang selanjutnya, saya tidak tahu dunia fashion retail, gitu ya, korporasi dan lain sebagainya. Nah, ketika saya nggak tahu itu, berarti saya harus narik partner. Ya, makanya sekarang Neon itu punya ada 2 partner. Ya, nah tapi find your good at itu, nah saya kebetulan itu suka banget yang namanya jualan gitu ya. Mau jualan jualan itu bisa dibilang marketing lah gitu ya. Itu dari promosi saya suka gitu ya, terus udah kayak gitu masuk publicity gitu ya, terus PR, public relation saya suka, terus sales saya suka gitu ya. Jadi sama satu lagi branding saya suka. Nah jadi ketika saya melakukan apapun itu sekarang di brand gitu ya, itu tuh saya melakukan segala sesuatu yang saya bisa. Walaupun dulu mungkin contoh lah, belum terlalu skillful ketika ngomongin misalkan gitu ya branding gitu ya, tapi at least saya suka dulu gitu ya. Sampai bahkan sekarang sukanya saya itu menambah ketika saya suka misalkan ilmu finance gitu ya, saya suka ilmu HR ya, human resource gitu ya. Terus ada legal, terus ada tax gitu ya. Nah itu segala sesuatu yang akhirnya saya suka terus bertambah gitu ya, dan akhirnya skill saya nambah. Nah ini yang harus teman-teman cari dulu gitu ya. Contoh
Jangan jauh-jauh deh, misalkan yang paling teman-teman suka kalau misalkan mau ngebisnis apanya sih gitu kan. Mau misalkan contoh saya paling suka bikin produknya. Ya udah, bagian teman-teman mungkin jago di bagian produknya, berarti teman-teman harus nyari yang jago jualannya gitu ya. Dan saya bilang gitu ya, kalau bisnis itu tidak harus bareng teman ya, tidak harus berpartner, tapi sendiri juga bisa. Ada teman-teman saya bisnisnya dia cuman sendiri tapi dia memang jago di semua hal gitu ya. Nah, jadi itu yang harus ditemukan dulu sama personalnya masing-masing. Next. Nah, ini yang menarik. Find your why gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman juga bisa cari bukunya. Ini ada di Tokped, di Shopee ada, di Gramet juga ada gitu ya. Jadi find your why dan akhirnya start with why. Gitu ya. Contoh, nah tapi ini kalau why bukan dijawabnya karena pengen untung atau sekarang sebutannya karena pengen cuan kali ya. Nah itu nggak boleh. Karena apa? Karena kalau untung dan cuan itu adalah segala sesuatu yang at the end-nya ya lu bisnis harus profit gitu ya. Tapi alasan bikin bisnisnya itu apa? Gitu ya. Contoh kalau misalkan ini tadi aja wedding house nih, gitu ya. Saya dulu ketika saya bikin wedding house itu ketika saya habis nikah gitu ya sama istri saya, terus udah kayak gitu bilang bahwa ayo kita pengen bikin kita pengen nikah lagi, terus nikah berulang-ulang, dalam artian kita pengen menyaksikan orang-orang dinikahin sama kita tapi dengan stylenya yang kita banget gitu ya. Nah itu why gitu ya. Atau misalkan Neon dulu why-nya adalah kita pengen kita pengen punya produk yang secondary bag gitu ya. Secondary bag itu apa? Kalau saya sekarang bilang itu ada alternate bag ya, alternate bag. Jadi misalkan teman-teman punya tas bagusnya nih, misalkan yang LV, Hermes dan lain sebagainya, terus punya tas carrier yang gede misalkan gitu ya, ketika mau dibawa camping atau misalkan dibawa traveling, tapi teman-teman pasti perlu mau ke warung, ke Indomart, ke Alfamart ya, ketika traveling itu masa pakai tas-tas yang mahal, nggak mungkin kan. Nah tas yang kecil-kecilnya itu adalah tasnya dari Neon gitu. Nah itu why yang harus ditemuin sama teman-teman, beralasan gitu ya. Kalau misalkan mau bikin baju, reasonnya apa? Karena kan kalau bikin baju tadi bilang gitu ya, kan itu cuman nempelin sablon lah ya, kalau ngomongin teknis ya, nempelin grafis gitu ya. Tapi kan grafisnya bisa ditanyain sama teman-teman. Grafisnya itu harus apa ya? Yang saya utarakan di grafis ini. Ya misalkan saya pengen tentang lingkungan, saya pengen tentang politik gitu ya. Saya pengen tentang orang tua. Nah, itu banyak macam-macam gitu ya. Nah, itu why yang harus ditentukan sama teman-teman kalau mau bikin brand. Next. Selanjutnya adalah preference. Nah, kalau preference ini bisa dibilang find your competitor, gitu ya. Find your, kalau saya bilangnya itu adalah temen adunya gitu ya. Jadi ketika teman-teman pengen bikin brand, saya berani jamin gitu ya. Kalau misalkan pernah dengar ada yang namanya there's nothing new under the sun, gitu ya. Itu nggak mungkin ada segala sesuatu yang baru di dunia ini, apalagi di tahun 2020 ini, saya jamin gitu ya. Tapi ketika teman-teman ngedeclare ini baru atau ini pertama, nah mungkin teman-teman belum banyak main aja, dia belum banyak reference. Nah ini maksudnya. Nah jadi reference di sini adalah misalkan teman-teman misalkan mau bikin baju gitu ya. Nah, terus preference-nya apa sih? Contoh misalkan baju yang terkenal apa sih sekarang, misalkan Zara gitu ya, atau misalkan Stradivarius misalkan, atau kalau lokal misalkan Billionaires Project gitu ya, atau misalkan kalau yang masih sampai sekarang Screamers atau Uncle 347 gitu ya. Nah, itu tuh preference yang teman-teman harus dijadikan bisa dibilang lah ya, bisa jadi idola, bisa jadi kompetitor. Ya, jadi ketika teman-teman punya preference, jadi teman-teman itu punya yang namanya kompetisi gitu ya. Jadi ketika yang kompetisi bikin apa, nah teman-teman juga bikin apa gitu ya. Nah, jadi itu yang bisa dibilang
berkompetisi dan akhirnya punya satu sama lainnya ikatan, gitu ya. Dan yang terakhir, next, find your end game. Nah ini ya, bukan Avengers ya. Nah jadi end game ini itu bisa dibilang adalah, kalau saya bilangnya ya, kalau di bareng sama partner saya itu naik hajinya ngapain sih, gitu ya. Nah naik haji itu apa sih maksudnya? Contoh, agama saya Islam, gitu ya. Kasta tertinggi gitu ya di agama Islam, ketika bisa dibilang kita ibaratnya beribadah gitu ya, kita itu ke Mekah gitu ya, itu naik hajinya sebagai agama. Nah tapi sebagai bisnis gitu ya, itu semua teman-teman punya yang namanya end game gitu ya. Nah ketika end game-nya kalian nggak di set gitu ya, ketika end game-nya kalian nggak punya gitu ya, ketika end game-nya kalian nggak memperhatikan, ya kalian itu kayak bikin bisnis seadanya, ya udah gitu, seperlunya gitu ya, dan akhirnya nggak niat gitu ya. Nah end game-nya saya kalau kemarin itu adalah pergi ke agenda show di Las Vegas, dan alhamdulillah tahun 2019 bulan Agustus kemarin saya berangkat sama partner saya berdua, saya menghadiri agenda show itu B2B event gitu ya, yang dimana buyer seluruh internasional, mau itu dari Amerika, Asian, dari Eropa, itu ngumpul tumplek di Las Vegas ya, dan itu kejadian. Terus end game yang selanjutnya adalah kemarin saya pengen masuk media internasional. Tadi kalau misalkan baca Hisnu Bayati ya, di di Hypeness, alhamdulillah saya juga masuk gitu ya. Nah itu end game yang harus diciptakan sama teman-teman di sini gitu ya. Jadi mau bikin bisnis itu jangan setengah-tengah gitu ya, atau misalkan mau bikin bisnis itu ya seadanya gitu. Nah itu paling, nah kebetulan saya juga mentor dosen di ITB di S1. Nah ini saya selalu bilang ketika mentoring, mau ngapain sih bikin brand gitu ya. Saya tanya sampai benar-benar nanya, misalkan sampai saya nebak bahwa kamu cuman mau bikin brand buat nilai doang kan gitu ya. Kamu cuma bikin brand mau cuman buat lulus doang, atau cuma bikin brand cuma mau dapat A doang. Dan semuanya itu ada yang bilang seperti itu gitu ya. Ada yang bilang cuman buat kuliah doang, ada yang cuma bilang buat misalkan sampai skripsi doang, bahkan ada yang bilang ini buat menghidupi saya nanti kak gitu kan. Nah itu macam-macam, dan saya nggak akan nyalahin gitu ya. Saya nggak pernah nyalahin ibaratnya anak didik saya jadi apapun itu gitu ya, mau dia cuman buat apa, tapi saya selalu bilang someday ketika teman-teman anak didik saya itu pada lulus gitu ya, at least menggunakan si ilmu-ilmunya lah gitu ya, mau itu nanti jualannya apa gitu ya, apa misalkan mau ngebisnis apa, itu terserah gitu ya. Oke, dan itu tadi terakhir untuk theoreticalnya. Next, nah ini mungkin yang belum pada tahu, ini brand saya namanya Neon ya. Nah ini artikel terakhir itu namanya Sterling Edition. Jadi artikelnya ini adalah artikel menggunakan, itu bisa dibilang silver itu menggunakan bahan plafon ya. Terus sudah kayak gitu, itu juga menggunakan mika transparan yang warna-warni gitu ya. Nah ini bisa dibilang kemarin saya bikin 3 segmen ya, ada namanya Neon Sterling, Neon Urban, sama Neon Basic. Nah ini mungkin kalau misalkan teman-teman mau lebih upgrade lagi tentang mentoring, mungkin nanti saya terakhir akan bilang ya. Tapi dari 3 segmen ini, ibaratnya yang tadi basic itu untuk segmen B, C, D gitu ya. Kalau untuk yang urban itu untuk segmentasi B, nah sedangkan untuk Sterling itu untuk segmentasi AB gitu ya. Nah itu nanti kita ngomongin bisnis lebih jauh gitu ya. Next. Nah ini Neon, websitenya bisa dibuka www.neon.co gitu ya. Nah, yang belum pernah tahu mungkin kita memang spesifikasinya adalah bikin tas gitu ya. Kita bikin ya mungkin bisa dilihat gitu ya, ada tas sling bag, ada tas laptop, di sebelah kanan ada tas backpack gitu ya. Dan ciri khas kita itu adalah simplicity ya. Maksudnya simplicity itu bisa dicek lah sama tetangga sebelah gitu ya. Kita menggunakan warnanya benar-benar yang colorful, bold, stripe gitu ya.
Dan kita punya minimal itu kita punya satu artikel tuh kayak tas yang di sebelah kiri ya, yang merah itu saya punya minimal 10 sampai 15 warna gitu ya. Dan itu warnanya semuanya polos gitu ya, nggak di apa ya istilahnya, nggak di warna-warni lah gitu ya di setiap satu artikelnya. Jadi itu keunggulannya Neon. Next. Nah, ini kalau misalkan belum tahu di Instagram silakan di-follow juga gitu ya. Nah, Neon ini bisa dibilang saya melakukan pivot ya. Nah, ini mungkin kalau nggak tahu pivot bisa di-browse lah ya. Pivot itu adalah merubah strategi ketika menurut pemahaman saya adalah omset kita turun lebih dari 50%. Ya, jadi di bawah teman-teman lihat itu ada artikel masker ya, itu Halpa series. Nah, Halpa series masker ini itu menggunakan bahan dasar tas ya dari nylon polyester. Makanya saya di atas tuh bold nylon polyester since 2013 gitu ya. Bisa dibilang masker ini itu adalah masker dengan kekuatan sama dengan hazmat coverall-nya buat tenaga medis COVID gitu ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana cara kita mentransform fashion, medical grade gitu ya, sama function gitu ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya udah memproduksi hampir 12.500 pieces si masker Halpa series ini gitu ya, karena saking orang butuhnya masker tapi dia nggak mau biasa aja gitu ya desainnya. Nah, ini yang bisa dikatakan namanya hype produk gitu ya. Gimana caranya saya bisa, kalau istilah sekarang adalah menggoreng lah ya, ngegoreng agar netizen gitu ya itu suka sama si produk si masker ini. Next. Nah, ini adalah pencapaian yang kemarin tadi saya bilang itu naik hajinya ya tahun lalu itu alhamdulillah di bulan Maret gitu ya, kita di review sama media Hisnobiety ini karena kita punya cerita gitu ya. Nah, tadi ada why-nya di artikel ini gitu ya. Mungkin kalau tahun lalu itu teman-teman pasti tahu lah ya cerita tentang siapa yang nggak tahu filter di Snapchat ya, filter di Instagram, ketika teman-teman menggunakan filter merasa lebih cantik dan lebih ganteng gitu ya, atau lebih keren gitu ya. Nah, kita coba twist balik gitu ya. Dengan adanya artikel transparan ini, kalian bisa menjadi diri sendiri gitu ya. Contoh, ketika kalian ibaratnya cewek sporty atau feminis gitu ya, atau misalkan cowok yang suka main musik dan lain sebagainya, kalian itu bisa meng-carry apapun itu di tasnya kita. Ya, makanya kita nama ini adalah See Through Collection dia tuh. Jadi let your personality show. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, find your why. Ya, jadi ketika why-nya udah tahu, media manapun itu pasti akan suka. Next. Nah, ini mungkin adalah bentuk yang tadi ya saya bilang ada gerakan untuk tenaga medis. Saya bikin yang namanya Box of Fun. Nah, Box of Fun ini adalah ya bisa dibilang lah ya essential COVID pandemic survival kit misalkan ya. Di situ ada tasnya, ada maskernya, ada hand sanitizernya, dan bahkan ada si letters dari yang saya bikin. Nah, si Box of Fun ini kemarin 100% keuntungannya saya kasih untuk tenaga medis gitu ya. Nah, ini yang bisa dibilang kalian bisa memanfaatkan apa yang namanya situasi gitu ya, situasi yang ibaratnya lagi runyam gitu ya, kemarin misalkan ada COVID, ada apa dan sebagainya. Hal yang saya pikirkan ketika waktu ada pandemik ini bukan justru bukan pain-nya ya, justru bukan threats-nya gitu yang saya pikirkan, tapi saya langsung memikirkan gimana caranya pandemik ini jadi uang gitu kan. Nah, itu yang harus dimiliki sama teman-teman, namanya itu intrapreneurship gitu ya, bukan entrepreneurship ya. Kalau intrapreneurship itu adalah keinginan atau kesadaran teman-teman dari diri sendiri, apapun itu bisa dijual gitu ya. Itu prinsip yang cukup sulit gitu ya.
ketika tadi teman-teman misalkan memikirkan ini. Nah, dulu ini sebelum ada masker ini saya jualan masker yang biasa ya, jualan masker kain. Ya, masker kain yang cuman 10.000, 20.000 itu saya jualin semuanya. Ya, hand sanitizer juga saya ngambil dari orang gitu, diganti label dan sebagainya. Nah, itu yang namanya ilmu bertahan hidup gitu ya. Nah, jadi saya nggak setuju ketika ada pandemik ini kalian harus pusing, harus stres, terus apalagi harus ibaratnya don't know why gitu ya yang dilakukan. Bahkan dari situasi yang seperti ini itu bisa dibilang jadi sesuatu yang ya tadi ya bisa dibilang jadi uang gitu ya. Nah, ini yang terakhir gitu ya. Next. So how it starts gitu ya. Jadi gimana sih cara mulainya? Next. Nah, ini saya nggak akan terlalu bahas detail gitu ya, tapi ini mungkin teman-teman bisa catat aja gitu ya. Ini ilmu ada 4 theoretical yang saya selalu pegang gitu ya untuk bikin brand di awal, itu adalah PDCA. PDCA, plan, do, check, action. Ya tahu lah ya. Plan ibaratnya rencanakan. Nah, si plan yang udah kalian rencanakan itu lakukan gitu ya. Maksudnya tuh kerjakan ya. Nah, terus setelah dikerjakan si planningnya adalah dicek gitu ya sebelum kalian call action. Nah, kalau misalkan kalian nggak melakukannya, ya action ya, nggak melakukannya, itu nggak akan jadi-jadi gitu ya. Itu tuh kalian hanya cuman jadi kertas doang akhirnya. Ya, next itu adalah SWOT. Ya. Nah, SWOT mana? Next. Ada next lagi nggak, Mbak? SWOT yang SWOT, Mbak. Nah, ini ya, strength, weakness, opportunity, sama threat. Ini ilmu yang sangat common gitu ya. Strength sama weakness itu datangnya dari internal, ya, datangnya dari diri sendiri atau dari brandnya sendiri. Kalau opportunity sama threat itu datangnya dari luar, eksternal gitu ya. Jadi kalian tinggal pilih apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, terus jadi peluang sama jadi ancaman. Next adalah ATM. Nah, ini adalah amati, tiru, modifikasi. Jangan dimurahkan, jangan dimiripkan ya. Itu titipan saya ya. Banyak sebenarnya yang bisa jadikan murahkan lebih laku ya, benar gitu ya. Tapi ini salah satu prinsip yang saya selalu ambil ya. Amati, tiru, modifikasi. Jadi setelah kalian ya tadi ya ibaratnya punya preference, punya kompetitor, kalian amati dulu, terus udah kayak itu kalau misalkan bagus ditiru gitu ya si ininya, tapi ada hal yang dimodifikasi. Apapun itu modifikasi, jangan sampai kalian hanya meniru doang. Dan yang terakhir adalah next. Nah, saya salah satu yang ibaratnya bisa dibilang lah ya religius legal lah ya, berdoa gitu ya. Berdoanya ke siapa aja? Ya ke orang tua, utamanya adalah ibu. Ya, nah terus keyakinan sama diri sendiri ya, yourself, terus family ini ya karena mungkin saya udah berkeluarga juga, sama officers ini siapa? Adalah teman-teman, tim, sama partners ya di kantor. Nah, jadi apapun yang telah kalian lakukan, apapun yang kalian ibaratnya rencanakan, itu semua nggak akan berhasil ketika kalian nggak dapet si momentumnya dan ibaratnya dapet si, kalau saya bilang ya, miracles-nya gitu ya. Nah, mungkin kemarin itu saya dapat miracles-nya yang jualan masker gitu ya, karena ya tadi saya menyeimbangkan antara apa ya, on the papers gitu ya, sama on the air. On the air ini adalah si doa ini. Next. Nah, terakhir ini silahkan kalau misalkan teman-teman mau belajar lebih dalam lagi, ini Instagram saya. Di Instagram saya teman-teman bisa melihat beberapa theoretical yang saya punya ya, kayak tadi gitu ya, ada ilmu ATM, ilmu apa. Karena saya ya tadi ya, saya udah nggak bisa mentoring lagi karena kan ya kondisi COVID ini ya. Nah, terus saya juga sekarang lagi punya platform edukasi yang namanya Kalokal, yaitu di sebelah kiri atas ya, yang warna merah. Nah, itu Kalokal bisa bisa di follow aja di Kartel Lokal. Nah, itu nanti saya akan bikin webinar kelas untuk saya sendiri
soon di bulan Juli. Jadi ketika teman-teman mau bikin brand, mau lebih serius, udah punya brand pengen ditingkatkan lagi, atau misalkan mau nanya-nanya sekedar apapun itu silahkan. Kalau mau nanya-nanya tentang brand atau apa, DM saya aja lah gitu ya. Insya Allah saya akan baca. Paling itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah mantengin si teori-teori basic untuk how to start your hype brand gitu ya. Dan harapannya teman-teman di sini yang saya selalu bilang ya, mau jadi apapun itu gitu ya. Dan sekarang teman-teman punya basic apapun itu, percayalah bahwa kita itu punya nanti ibaratnya ya slot untuk menjadi seseorang ya. Entah nanti teman-teman akhirnya jadi bankers, entah teman-teman akhirnya jadi politikan gitu ya, entah teman-teman jadi tadi ya bisnismen, atau bahkan misalkan jadi menteri bahkan sekaligus gitu ya, atau presiden gitu ya. Nah itu mungkin ibaratnya your destiny gitu ya. Tapi untuk mencapai ke sana gitu ya, mungkin ini sesuatu bisa dibilang soft skill gitu ya, yang saya coba bisa kasih ke teman-teman agar supaya gitu ya kalian gak lost lah di perjalanan ke depannya. Paling itu aja kalau dari saya. Terima kasih. Boleh kalau misalkan ada yang mau bertanya, nanti coba saya jawab. Thank you. Baik, terima kasih Mas Adit untuk memberikan beberapa ilmu yang sangat menarik dan berguna juga untuk kita semua di sini. Ada beberapa rangkuman yang sedikit bisa saya bacakan lagi. Yang pertama, kalau kita buat brand itu kita bisa cari dulu find your itu kan, likes or hates, terus find your good at, Yes. terus ada find your why. Jadi alasannya itu kenapa kita bikin brand tersebut. Terus ada find your preference, sama yang terakhir find your end game. Terus ada juga ternyata intrapreneurship, bukan entrepreneurship doang. Jadi intrapreneurship itu prinsip di mana diri sendiri, yaitu apa sih yang mau kita jual itu menurut diri kita sendiri gitu. Yang ketiga itu ada berbagai macam ilmu bisnis juga, ada PDCA, SWOT, ITM, amati, tiru, dan modifikasi, doa, nama, ya itu semuanya. Untuk sesi tanya jawab bisa dipersilakan, ada beberapa pertanyaan. MC-nya Miranda. Terima kasih. Mas Adit, jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu ada dari Salsabila. Ia bertanya bagaimana cara mulai menciptakan nama brand yang bagus. Oke, menarik. Oke, jadi cara menciptakan nama brand sebenarnya, tadi saya nggak jelasin ya. Neon itu sebenarnya apa sih artinya? Neon itu artinya dari kan NI ya, NI sama ON. NI-nya itu adalah nilon, gitu ya, nilon bahasa Indonesia. ON-nya nylon, saya lupa ya. Ya pokoknya nylon, sama satunya lagi itu adalah colorful, gitu ya. Jadi kok lupa. Neon itu adalah nilon sama neon. Nah, nilon itu yang tadi saya bilang ya, dari tahun 2013 saya udah istilahnya, kalau orang-orang pada bikin tas itu pakai, ini ngomongin teknis ya, pakai Cordura gitu ya, atau pakai kanvas gitu ya. Nah, kita udah dari awal kita state itu pakai nilon. Nilon itu sejenis bahan waterproof lah gitu ya. Terus kalau neon itu mungkin teman-teman tahun 2000 berapa ya? 2015 lah. Itu lagi hype banget yang namanya sepatu-sepatu neon ya, ada Adidas, Nike, Puma atau dan lain sebagainya dengan warna-warna neon untuk lari gitu ya. Nah, jadi dulu sesimpel saya pengen bikin tas lari gitu ya, ngelihat momen lari lah istilahnya. Jadi neon itu bisa dibilang singkatan dari neon dan neon. Nah, kalau teman-teman mau bikin nama sebenarnya kalau saya ya itu saya dari bisnis yang teman-teman mau bikin gitu ya, tadi ya misalkan nih saya mau bikin tas, baju atau jaket dan lain sebagainya, coba teman-teman bikin, saya sih waktu itu bikin sampai berapa ya, 50 kali ya, 50 nama gitu ya, 50 arti nama ya. Contoh misalkan nilon, neon, terus basic,
terus apalagi ya dulu itu waterproof dan lain sebagainya. Nah jadi seleksi terus semua namanya sampai banyak. Nah kalau saya paling gampangnya adalah ambil suku kata pertama atau suku kata paling terakhir. Ya saya potong-potong gitu ya. Itu menjadi sebuah nama yang sebenarnya tidak akan ada di ibaratnya apa ya? Tidak akan ada di Wikipedia lah atau di Google Translate lah bisa dibilang ya. Itu karena kalau misalkan kalian ini ngomongin jauh ya, kalau misalkan kalian punya nama brand yang sangat spesifik sama sebuah nama kayak misalkan gitu ya laptop gitu ya, itu kan laptop tuh selalu dan banyak ya definisinya gitu ya. Nah itu tuh nanti kalau ngomongin panjangnya, Instagram itu tidak akan bisa ngebikin akun kalian jadi verified ya, karena nama itu tuh terlalu general gitu ya. Nah makanya kalau trik saya adalah cari nama yang kalau bisa nggak ada di Google Translate gitu ya, karena nanti kaitannya adalah ke sana. Jadi watermarks atau hakinya itu hanya cuma milik kalian. Itu sih kalau dari saya tipsnya. Oke. Ada pertanyaan yang kedua nih Mas Adit dari Caca. Selamat pagi Pak Adit, saya Caca dari Fakultas Rekayasa Industri ingin bertanya, jika kita membuat suatu brand yang sedang hype saat ini, tapi suatu hari brand tersebut sudah tidak hype lagi, apakah kita harus mengganti brand tersebut dan mengikuti apa yang sedang hype hari ini, atau kita bertahan pada brand sebelumnya dan mencari ide agar brand tersebut dapat hype lagi? Oke, pertanyaannya bagus. Nah, hype itu sebenarnya kan saya bilang ya adalah culture, gitu ya. Nah, bisa dibilang kalau produk itu namanya cycle, gitu ya. Nah, jadi culture sama cycle itu sesuatu yang beda. Nah, ini kemarin menarik juga, ada teman saya yang bikin brand tapi dia nggak mau attach sama hype. Contoh adalah lifetime brand. Dia bikin produk sepatu atau misalkan produk tas tapi pakai kulit gitu ya. Nah, kenapa pakai kulit? Karena semua orang pasti at the end akan butuh tas kulit, sepatu kulit, atau misalkan sendal kulit ketika nanti umurnya misalkan di zaman-zaman misalkan lagi eksekutif muda lah ya, atau sampai nanti ibaratnya sampai pensiun mungkin ya. Nah, itu kan brand yang tidak akan ada mati-matinya gitu ya, dan semua orang pasti butuh itu, dan itu tuh banyak yang kayak gitu ya. Momen-momen brand yang tidak bergantung sama produk cycle-nya gitu ya, tapi dia akan nanti dipakai oleh segmentasi khusus ya, misalkan brand anak-anak gitu ya. Brand anak-anak juga sama ya, dia itu hanya bisa dipakai misalkan let's say sampai anaknya hanya kelas 6 anak kelas 6 SD misalkan ya. Nah, anak kelas 6 SD ini kan bisa dibilang ya sudah cycle-nya hanya sampai situ. Nanti next-nya brand yang lainnya adalah ya tadi nyambung misalkan ke brand teenagers misalkan gitu ya, dan yang lain sebagainya. Nah, tapi kalau dari saya itu ya, tadi saya bilang Neon itu tuh sebetulnya kalau saya bilang itu bukan brand lagi tapi platform. Ya, jadi platform itu adalah dulu saya pernah bilang Neon itu campaign-nya ya, carry your fun. Carry your fun tuh, carry itu kan menjinjing ya, membawa ya. Sama fun itu adalah kebahagiaan. Jadi ketika kalian teman-teman membeli Neon, itu tuh funnya kalian tinggal dimasukin ke tas kita, nanti Neon yang akan meng-carry. Ya, nah itu persepsi carry your fun dari kita. Nah tapi sekarang beriring jalannya waktu, kemarin saya tiba-tiba harus bikin masker, nah itu tuh berubah tuh si campaign-nya, menambah lah, jadi carry new fun. Nah, jadi di sini yang tadi saya bilang gitu ya. Jadi saya bebas untuk membuat apapun itu yang sedang hype gitu ya. Nah, tadi saya bilang ya, tas itu tidak akan ada tidak akan ada zaman hype atau enggaknya gitu ya. Tapi ketika saya bikin produk tas yang spesifik, contoh tas untuk lari itu cuman bertahan 2 tahun. Terus masker fashion mungkin hanya bertahan sampai akhir tahun 2020. Nah, nanti saya akan lagi bikin adalah tas untuk sepeda. Mungkin akan akan bertahan sampai misalkan 2021 gitu ya. Nah, jadi ketika teman-teman mau bikin hype itu tuh bukan dari produknya, tapi dari sub
produknya. Ya, jadi misalkan contoh gitu ya, misalkan baju nih, baju biasa ya nggak apa-apa gitu ya, basic. Tapi ketika ada hype-nya motor, hype-nya sepeda, hype-nya lari, kalian bikin lagi contoh baju untuk lari, baju untuk sepeda, baju untuk apa gitu. Jadi ada namanya, kalau nama ilmunya itu niche market ya. Ya. Niche market itu tuh ceruk pasar yang ibaratnya lebih dalam lagi dari pasar yang yang normal gitu. Dan itu kita bisa mainin kapanpun sampai dimanapun bahkan. Nah itu kuncinya saya bikin bisnis gitu ya. Jadi platform saya ini atas, tapi hypeness-nya itu saya selalu gonta-ganti gitu. Jadi makanya ada hype apa kita bisa ganti, ada hype apa kita bikin gitu. Nah jadi ya bisa dibilang akan lebih capek gitu ya kita ngikutin zamannya, tapi ya itu pilihan itu. Dan Neon itu ada di sana gitu kurang lebih. Oke, baik. Ada pertanyaan ketiga maaf, dari Ya. Niki. Yaitu, selamat pagi Kak. Pagi. Gimana caranya kita bisa menciptakan sebuah brand yang bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama? Karena sekarang dunia selalu saja mengalami perubahan di teknologi maupun di ekonomi dan style people. Terima kasih. Gimana caranya bertahan jangka waktu yang lama ya? Baik. Nah sebenarnya kalau cara bertahan itu sebenarnya adalah kalau saya bilangnya ya adalah ini ada ilmu lagi namanya adapt or die gitu ya. Nah ini sebenarnya ilmunya itu kemarin mungkin naiknya karena kemarin pandemik ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan bisa dilihat lagi, adapt or die teknik atau theoretical ini adalah bisa diaplikasikan pada zaman apapun. Gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi contoh gitu ya, sekarang brand apa sih yang paling bertahan sampai lebih dari 20 tahun? Yang tadi saya udah mention ya, itu namanya Om Dendi, itu Angkal 347 yang ada di Trunojoyo. Dia itu brand dari tahun 1996 dan masih bertahan sampai 2020. Ya, berarti kan itu udah lebih dari 2 dekade dia ibaratnya berkembang dan beradaptasi terus. Ya, dari dia zaman culture-nya itu skateboard, gitu ya, culture-nya misalkan basket atau rap gitu ya, atau misalkan apapun itu, sampai kemarin culture-nya sepatu gitu ya, atau bahkan sekarang culture-nya sepeda, Om Dendi ini selalu ngikutin polanya. Nah jadi kalau saya bilang brand apapun itu pasti bisa bertahan gitu ya, asal mereka selalu beradaptasi gitu ya. Ya bisa dibilang bunglon lah gitu ya kalau bisa dibilang gitu ya. Jadi ikutin terus aja. Kalau ada tuh bukan nama ya, kalau di dunia fashion itu adalah namanya forecasting trend ya. Jadi setiap akhir tahun itu biasanya nanti ditutup sama contoh, oke, tren 2021 warna tren kedepannya misalkan warna warna kemo gitu ya, warna military gitu ya, hijau, desert, terus brown, black gitu ya, atau grey dan lain sebagainya. Nah itu tuh bisa diikutin sama teman-teman gitu ya kalau untuk fashion ya, gitu ya. Nah jadi kalau saya sendiri juga selalu ngikutin itu gitu ya. Bahkan ya tadi ya saya ngikutin sampai niche marketnya sendiri gitu ya, sampai subculture-nya lah gitu ya bisa dibilang. Itu sih kalau biar bisa long last. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih Kak Adit. Ya. Selamat pagi Kak Adit, saya Netan Kuru dari Telkom University ingin bertanya, bagaimana menjaga konsistensi diri dalam membangun brand, dan apakah bagus idealisme dalam diri kita masuk ke dalam brand yang kita buat? Terima kasih. Oke, pertanyaan ini spesifik ya. Jadi gini, kalau saya bilang bikin brand itu bukan buat diri sendiri ya, tapi ketika kalian bikin seni ya, bisa dibilang karya seni itu buat diri sendiri, fulfillment your desire gitu ya. Nah contoh adalah gini, gampangnya adalah, nah ini banyak terjadi ya kalau misalkan apalagi teman-teman, nggak tahu nih teman-temannya banyak yang di kalau SR ya, FSRD ya. Nah teman-teman FSRD itu mereka itu banyak banget ibaratnya ide gitu ya, dan banyak banget ibaratnya karya seni yang bisa diciptakan gitu ya. Tapi sayangnya gitu ya, ketika si karya seni itu diciptakan, atau misalkan patung apa dan lain sebagainya,
mereka itu dilema gitu ya, atau bahkan di awalnya tadi ya, bahkan di awalnya itu tidak punya sense of misalkan menjualnya gitu ya. Nah ini makanya dibalikin lagi, ketika teman-teman membuat sesuatu itu buat apa gitu ya, apakah untuk memuaskan diri sendiri atau untuk memuaskan orang lain gitu ya, atau misalkan memuaskan diri sendiri dari hasil penjualan. Nah kalau kayak gitu lebih jelas lagi gitu ya. Contoh misalkan kita punya kesukaan ya, tadi makanya saya bilangnya kesukaan bukan ideal ya. Nah ketika kalian punya kesukaan terhadap apapun itu, nah kalian berpikirnya terbalik, gimana caranya orang lain bisa suka produk saya, tapi nanti dari keuntungannya itu buat saya pribadi beli, misalkan beli apa. Ya, nah itu yang dikatakan, bisa dibilang ya tadi ya, ilmu entrepreneurship gitu ya. Kalian memberikan nyawanya, kalian memberikan brandnya gitu ya, untuk segmentasi market yang kalian tembak. Segmentasi ini banyak ya. Nah ini ilmu satu lagi lah ya. Teman-teman mungkin tahu ya, jumlah penduduk Indonesia ada berapa? 250 juta plus lah ya. Nah ini selalu teman-teman saya bilangnya, yang mentoring sama saya lah ya, selalu bilang, Kak, aduh kenapa nggak laku ya Kak? Terus Kak, kok nggak ada yang beli ya, dan lain sebagainya. Nah teori saya cuma simpel bilang, kamu cari 1% dari rakyat Indonesia, means 2,5 juta orang. Kamu tentuin dari 2,5 juta orang itu mana mungkin nggak ada yang suka sama brand kamu. Artinya apa? Jadi artinya itu bukan brand yang salah, gitu ya, bukan produk yang salah kalau saya selalu bilang. Tapi kamu aja belum dapat market yang pas, gitu ya. Nah itu yang ibaratnya kita itu bukan mencari idealis gitu ya, tapi kita mencari market yang mau beli produk kita, gitu ya. Nah tapi kalau misalkan tadi idealis, silakan kalian ibaratnya tadi ya, bikin untuk diri pribadi sendiri, tapi ya untuk ibaratnya akhirnya gitu ya, jadi kesukaannya. Nah ini satu lagi terakhir adalah idealis bisa jadi duit, bisa gitu ya. Contoh nih, tuh tadi Neon kan lagi bikin artikel masker ya, dia ada, kemarin saya kolaborasi sama 15 artisan lokal. Nah artisan ini dia itu menciptakan komik, karikatur, menciptakan karakter, itu idealis banget gitu ya. Nah sekarang balik lagi, saya sekarang lagi menimba ilmu lah ya, namanya intellectual property. Nah ketika teman-teman ada yang suka sama idealis bikin karakter dan lain sebagainya, silahkan, dan itu bisa dijual, dia bisa jadi uang, itu bisa jadi uang ya. Nah itu silakan ya, tadi balik lagi ya, ini banyak banget dan gak akan mungkin cukup sejam gitu ya. Jadi semua ibaratnya bisa jadi uang kok gitu ya, asal kalian tahu market yang tepat. Itu aja sih. Oke, nih maaf Kak, ada terakhir nih, pertanyaan terakhir. Dari Destiana, apakah nama brand bisa meningkatkan penjualan, dan bagaimana cara sebuah brand bisa tetap hype dalam jangka waktu yang lama? Apakah nama brand bisa meningkatkan penjualan? Oke. Sebenarnya kalau nama brand intinya gini ya, mungkin kalau teman-teman tahu lah ya, istilah clickbait lah ya di YouTube gitu ya. Nah clickbait YouTube itu adalah sesuatu yang bisa dibilang gimmick dan ibaratnya mudah dicerna gitu ya, dan ibaratnya apalagi ya, nggak perlu lama orang untuk tahu gitu itu tuh apa gitu ya. Nah makanya kalau nama brand sendiri, kalau misalkan teman-teman bikin sesuatu yang biasa aja gitu ya, dan ibaratnya nggak ada traksinya sama si customer, atau bahkan jangan customer deh, calon customer, atau bahkan yang tidak tahu brandnya sama sekali, itu tuh jadi kayak oh ya udah gitu, what's another different gitu ya sama brand yang lain. Contoh misalkan Zara, kan itu namanya aneh ya. Terus Stradivarius itu juga namanya aneh. Uniqlo itu namanya aneh gitu ya. Terus misalkan dan lain sebagainya lah, lihat aja yang ada di mall gitu ya, itu semuanya namanya spesifik Gucci gitu ya, dan lain sebagainya, Tod's gitu ya. Nah makanya mungkin nama yang aneh gitu ya, nama yang ada ibaratnya embel-embel out of the box gitu, itu tuh nama yang bisa dibilang jadi perhatian gitu ya sama customer gitu. Jadi
Kalau misalkan ya tadi ya ilmu bikin nama coba seperti itu. Kalau saya sih gampangnya misalkan gini nih, tas gitu ya. Tas bahasa Prancisnya apa, bahasa Jepangnya apa, bahasa Scotland, bahasa Jerman dan lain sebagainya. Nah, itu tuh cari tuh. Nah, itu bisa diganti jadi suku kata atau apa dan lain sebagainya. Itu nama brand dan akhirnya bisa jadi gimmick gitu ya. Dan yang terakhir kalau long last ya tadi ya pertanyaannya apakah mana jangka Bisa waktu ya? tetap dalam jangka waktu yang lama ya. Bagaimana cara sebuah brand dalam waktu lama? Ya tadi aja sih. Kalau saya bilang selalu membuat rilis. Oh ya, ini satu lagi. How to win in 2020 itu adalah kolaborasi. Ya, nah itu quick win ya di tahun 2020 adalah kolaborasi. Jadi ketika teman-teman mau nafasnya panjang gitu ya, kalian banyak kolaborasi deh gitu ya. Makanya kemarin saya tiba-tiba kolaborasi sama 15 artisan. Itu tuh salah satu untuk mempertahankan si Neon ini. Ya alhamdulillah saya udah mau masuk 8 tahun ya, berarti tahun depan gitu ya. Nah itu berarti kan segala sesuatunya harus terus diadaptasi terus gitu ya. Tapi adaptasi next-nya adalah kolaborasi. Itu aja mungkin ya. Oke, boleh Kak Adit. Ini kan tadi ada 5 pertanyaan ya. Boleh tolong pilih 2 pertanyaan favoritnya Kak Adit nggak? Oke, siap. Tadi sih yang ini aja ya, yang idealis. Idealis. Oke. Idealis sama yang nama brand kali ya, menciptakan nama brand. Yang pertama ya Kak ya. Yes. Oke. Makasih banyak ya Kak Adit atas insight. Sama-sama. Ya, boleh kita. Sekarang untuk pemateri ketiga, ada Ibu Rati Hasanah. Beliau merupakan dosen pengajar di Telkom University yang mengampu mata kuliah di bidang copywriting, pengantar markom, dan di bidang lainnya. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Rati Hasanah untuk memberikan pembahasan. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Melin. Saya coba share screen dulu ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membahas mengenai bahaya cyberbullying untuk anak-anak remaja. Why cyberbullying ini perlu diperhatikan, diketahui,
karena seperti pembicara kedua tadi ya yang membicarakan hype tentang brand, bullying itu juga hype loh. Coba kita bahas mengenai menisik makna dari bullying itu sendiri. Bullying itu adalah tindakan perilaku seseorang yang menyakiti orang lain dengan intimidasi. Cara intimidasi caranya itu baik berbentuk verbal, non verbal, yang menyakiti secara psikologis dan secara fisik. Sedangkan cyberbullying ini bully yang terjadi di media digital menggunakan smartphone, dengan menggunakan media sosial yang ada ya, menggunakan direct message, grup kelas, melakukan spam, itu termasuk dalam cyberbullying. Kasus bullying yang pernah terjadi di Indonesia yang saya capture beberapa saja ini, yaitu kasus bully siswa SMP di Pekanbaru yang mengakibatkan patah tulang hidung ya di dalam gambarnya, dikarenakan temannya memukul dengan frame foto ketika istirahat kelas. Lalu ada siswi SMP yang dibully oleh 3 teman kelasnya yang laki-laki dengan cara fisik gitu, lalu divideokan. Ada lagi siswa SMP Negeri 16 Malang yang dia juga dibully dengan akhirnya jarinya harus diamputasi. Bayangkan, kasus bully ini bukan hanya secara verbal tapi sudah ke arah fisik saat ini. Yang baru-baru adalah Rizal, si penjual jalakote di Makassar. Ini fenomena ini sangat hype ya, sampai si Rizal ini dipanggil di hitam putih di media-media televisi lainnya. Lalu 2019 yang lalu mungkin teman-teman pernah dapat informasi mengenai sebuah petisi mengenai Audrey, Justice for Audrey. Kalau masih ingat, pada saat itu 2019 seorang siswi SMP dibully oleh teman-temannya, bukan teman-temannya, siswa SMA sebanyak 12 anak gitu yang membulinya pada 3 tempat yang berbeda. Itu runtutan kejadiannya menjadi sebuah berita fenomenal di media sosial. Bentuk-bentuk bully, adapun bentuk bully yang saya capture pada penelitian saya sebelumnya di tahun 2019 itu ada 4. Ada verbal, non-verbal, fisik, dan menggunakan media. Verbal ini biasanya panggilan nama atau panggilan nama julukan lah. Lalu yang disematkan oleh si pembuli kepada si korban, kepada temannya yang temannya yang dibully lah ya. Terus penghinaan, ejekan, pelecehan secara verbal. Lalu ada non-verbalnya, tatapan sinis, mengacukan tuh nyuekin gitu ya, diabaikan, tidak ditemani. Lalu mencibir, itu verbal, non-verbal. Kalau fisik, dengan cara memukul, mendorong, menjambak, meludahi, menendang gitu ya, menyepak, itu masuk dalam kategori fisik. Ada lagi dengan media, cara membuka aib. Awalnya bercanda gitu, merubah foto wajah temannya terus diganti dengan wajah siapa gitu. Awalnya bercanda, lama-lama keterusan. Lalu ada fitnah, gosip, bahkan teror, spam gitu, nyampah. Nah, korban biasanya kenapa si korban bisa menjadi korban gitu ya? Itu awalnya karena mereka tidak percaya diri, insecure, menampakkan kelemahan di hadapan kawan-kawannya, terus merasa terisolasi, diam tidak berdaya, memiliki kekurangan. Nah, biasanya ini anak-anak kebutuhan khusus. Sering sekali dapat bullying dari teman-temannya.
dan kurangnya komunikasi dengan keluarga atau lingkungan sosialnya. Anak-anak yang sering dibully biasanya dia jarang berkomunikasi. Jadi mungkin dia punya sahabat di sekolah, tapi kelas lain, atau dia tidak punya sahabat, teman ngobrol di sekolah tersebut, di kelas tersebut, adanya di teman SMP atau teman SD atau teman rumah, sehingga di sekolah dia tidak punya teman, atau kurang komunikasi dengan keluarga, tidak terbuka dengan orang tua. Itu biasa bisa menjadi sasaran gitu, menjadi korban. Dan bagaimana akhirnya si korban ini pastinya akan menjadi minder, sudah tidak percaya diri, terus jadi minder, menerima pasrah apa yang disematkan oleh teman-temannya. Misalnya, bodoh, udahlah memang saya bodoh. Dia menerima dan tenggelam dalam pemikiran negatif kan dirinya. Ya saya mah bodoh, ya udahlah, terima apa adanya. Menjadi antisosial, menyendiri, tidak mau bergaul, yang tadinya sulit komunikasi tambah lagi nggak bisa berkomunikasi akhirnya. Menarik diri, depresi, hingga akhirnya terjadilah kasus-kasus bunuh diri. Nah, ini yang saya capture penelitian di tahun 2019, di bulan Juli sampai September, didapat dari 355 responden, yang semuanya itu remaja SMA, dari kelas 10 hingga kelas 12. Yang berjumlah kelas 10 itu sebanyak 23% atau 81 anak siswa ya. Lalu kelas 11 yang paling banyak itu 47%, 166 siswa. Lalu kelas 12 30%, sebanyak 108 anak atau siswa. Responden ini tersebar bukan hanya di Kota Bandung. Yang urutan pertama adalah Jakarta, Bekasi, ketiga Bandung, lalu Surabaya, Bogor, Medan, dan Banten. Ada lagi dari Bali, ada lagi dari Kalimantan, dan lain sebagainya. Tapi yang tercapture banyak adalah Jakarta, Bekasi, Bandung, Surabaya. Apa yang diterima oleh si korban? Secara verbal, mereka merasa pernah dihina, digosipkan, lalu difitnah. Itu besarannya 49, 19%, hingga 17%. Bullying nonverbal, dia merasa dicibir, dilirik mata dengan sinis, lalu dipandang dengan agresif oleh teman-temannya. Secara fisik, mereka mengakui pernah dicubit, pukul, barang dihancurkan. Dicubit sebesar 31%, dipukul sebesar 25%, dan barang dihancurkan sampai 16%. Lalu secara verbal, panggilan-panggilan yang disematkan oleh si pembuli, mereka pernah dipanggil dengan nama-nama binatang, nama orang tua yang kedua, dan ungkapan kotor. Misalnya nama-nama binatang, ya pokoknya nama binatang semua yang ada di kebun binatang, bahkan bahasa panggilan setan pun ada disematkan di nama-nama binatang gitu. Jadi anak setan, monyet gitu, atau maneh anjing gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu terbesar 43%. Lalu mereka merasa pernah dikomentari secara negatif berkaitan dengan fisiknya. Itu sebesar 71%, sangat besar sekali. Panggilan yang disematkan dikomentarkan negatif itu secara fisik biasanya gendut, cungkring, hitam, pendek, pesek, jelek, dan lain sebagainya. Masih ada kalimat-kalimat lain. Apa yang dirasakan dan ditimbulkan dari bullying tersebut? Mereka merasa depresi, gelisah hingga sulit tidur, itu 32%. Rasa tidak aman saat berada di lingkungan sosialnya, itu sebanyak 26%. Ingin menghilang hingga sampai mengakhiri hidup gitu, itu 13%. Dan 12% itu penurunan semangat belajar bagi siswa-siswa, hingga malas masuk sekolah.
Nah, ini adalah hasil dari korban. Bagaimana dengan pelaku? Kenapa pelaku bisa melakukan hal tersebut kepada teman-temannya ya, kepada temannya? Yang pertama, si pelaku ini ingin sekali eksis, mendapatkan eksis itu pengakuan dari teman-teman kelasnya atau teman sekolahnya. Lalu kedua, mencari perhatian. Lalu merasa memiliki kekuatan. Jadi mengintimidasi yang lemah. Lalu pola asuh yang salah. Tidak memiliki teladan dalam keluarga pastinya. Pernah mengalami kekerasan sehingga di alam bawah sadarnya merasa kalau bully itu tidak masalah karena saya pernah seperti itu, pernah terjadi kekerasan dalam kehidupannya. Lalu frustasi, tidak memiliki kepercayaan diri. Pernah menjadi korban bullying sehingga dia melakukan balas dendam. Nah, ini adalah alasan-alasan pelaku. Selanjutnya, hasil dari yang ditemukan riset yang ditemukan dalam riset saya di tahun 2019, secara verbal si pelaku ini melakukan bahasa verbalnya kepada korban dengan bergosip, menghina, dan mencela. Itu sebanyak 60%, 64%, 21%, hingga 8%. Secara nonverbal, mereka melakukan lirikan mata sinis, helaan nafas, dan tawa mengejek. Itu urutan dari pertama hingga ketiga. Lalu secara fisik itu pernah menampar 41%. Si pelaku ini mengaku pernah menampar, 34% mendorong, dan 12% memukul. Ketika memanggil gitu ya, dengan panggilan verbal, dengan panggilan, pelaku bullying ini mengaku sering memanggil dengan nama orang tua yang pertama, urutan kedua dengan nama binatang, dan yang ketiga menyematkan nama-nama konyol untuk temannya. Sedangkan untuk komentar negatif, mereka senang membuli dengan tampilan fisik si korban. Tadi gendut, hitam, krempeng, pesek, dan lain sebagainya, sebesar 44%. Lalu mengomentari penampilan fashion yang ketinggalan zaman lah, norak lah, kuno, kampungan, sebanyak 37%. Apa perasaan setelah mereka melakukan bullying? Ternyata 52% meminta maaf dan berniat tidak melakukan lagi. Tetapi ada 4% dari hasil survei kami, itu mereka masih melakukan sampai sekarang. Dan kenapa? Karena mereka merasa itu menghibur bagi dirinya, 4%. Oke. Dan cyberbullying. Untuk yang 4% ini, ingat, hati-hati, masa depan kalian adalah di tangan kalian memang pasti. Tapi jejak digital itu pasti susah dihapus, terutama dengan kasus cyberbullying. Apa yang Anda pernah tulis di media sosial, yang Anda ungkapkan tentang kejelekan-kejelekan seseorang atau ungkapan-ungkapan hati kalian terhadap sesuatu, itu akan menjadi penilaian kalian di masa akan datang. Misalnya untuk melamar pekerjaan kah, atau bukan hanya pekerjaan, mencari pacar, mendekati seseorang, pasti seseorang itu akan melihat status-status Anda dulu sebelumnya, 2 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Dan ingat, roda itu pasti berputar. Ketika kita membuli teman kita saat ini, belum tentu di 2 tahun yang akan datang mereka lulus. Mereka lulus itu, mereka tetap sama dengan yang sekarang. Bisa jadi kebalikan. Mereka bisa saja menjadi orang-orang yang lebih sukses dari Anda. Dan hukum bagi cyberbully ada pasal 76, junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang kekerasan terhadap anak, yang ancaman hukumannya itu 3 tahun 6 bulan atau 3,5 tahun penjara. Oke, itu saja dari saya.
Terima kasih. Bila ada pertanyaan, ya mangga kita diskusikan. Tapi sebelumnya saya izin dulu sebentar ya, boleh? Boleh, Bu. Baik, teman-teman yang masih pada stay, kita udah dengar beberapa penjelasan sama yang informasi yang bisa kita dapat dari Ibu Rati. Di sini saya akan menyampaikan beberapa rangkumannya, yaitu yang pertama, bullying itu ternyata cukup hype, nggak cuman dari produk atau brand doang, tapi bullying juga hype, mau itu bullying physical or non physical, jadi kayak cyberbullying. Terus yang kedua, bullying itu ada dua, ada korban sama ada pelakunya. Yang ketiga, bentuknya bullying itu bisa macam-macam banget. Ada verbal, ada non-verbal, ada fisik, komentar, body shaming, dan lainnya. Bullying juga bisa menyebabkan gelisah, depresi, susah tidur, dan juga ingin menghilang biar masalah itu tuh nggak ada di diri dia lagi gitu, biar hilang. Terima kasih Ibu atas pemberian materi dan pembahasannya. Kita buka sesi pertanyaan, dan Miranda silakan. Ya, Ibu, jadi di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama yaitu dari Salsabila, dia bertanya bagaimana cara menghindari atau menghentikan bullying. Iya. Tips buat korban ya. Yang paling simple itu bersikap tenang. Bersikap tenang, jangan panik, jangan menunjukkan kekurangan kita atau kelemahan kita. Abaikan. Kalau itu sudah menjadi bahaya, tinggalkan. Kalau terus-menerus terjadi, ingat ada kamu hidup nggak sendiri, ada teman-teman lain. Cari teman, berkomunikasi dengan teman kelas yang sekiranya bisa menolong. Tapi kalau nggak bisa juga, ya sewajarnya kamu sebagai siswa remaja ya, SMA, bicara dengan guru dan orang tua pastinya. Laporkan kalau kamu pernah atau mendapatkan bullying dari teman-teman di kelas. Jadi jangan didiamkan. Kalau untuk awal-awal kita diamkan. Jangan ada reaksi apapun gitu. Tetap tenang. Sembunyikan kemarahan, kesedihan dan lain sebagainya. Karena kalau kelihatan kita marah gitu ya, mereka tuh pasti senang. Saya kan pernah SMA, pernah lah masa-masa dulu gitu ya, bully dan dibully lah, balas dendam dengan adik kelas dan lain sebagainya. Kalau dia marah, malah kita senang gitu, malah sengaja dikatain terus, disematkan lah nama itu gitu, misalnya manggil nama orang tuanya, karena dia marah, kita senang, tambah kita panggil tuh dengan nama orang tua. Nah, itu terus cari bantuan lah. Kalau nggak bisa diselesaikan dengan sendiri, cari bantuan guru. Jangan lupa komunikasi dengan orang tua. Itu. Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaan kedua dari Primayanti Asofianti. Assalamualaikum, terima kasih atas penjelasan yang mendetail mengenai bullying. Bila terjadi hal tersebut, pihak manakah yang harus diberikan perhatian khusus terlebih dahulu? Yang membuli atau dibully untuk menghentikannya? Untuk menghentikan? Iya. Pihak yang harus dikasih perhatian terlebih dahulu yang harus ditangani itu yang dibully atau yang membuli, Bu? Yang membuli dulu, karena yang dibully dia hanya menerima sebenarnya. Yang melakukan action kan yang pembuli ya. Iya. Jadi yang harus diedukasi, yang harus dimasukkan ke dalam BK gitu, diarahkan itu yang pembuli. Kasih arahan. Oke, yang selanjutnya ada dari Nur Afni, Bu. Assalamualaikum, izin bertanya. Bagaimana cara menghindari bully di media sosial maupun di lingkungan sehari-hari? Dan cara menyikapi bully tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang negatif. Terima kasih. Di media sosial ya? Iya. Kalau ini menjadi jadi spam atau jadi terus-menerus ya,
diteror gitu, udah blokir nomornya, tapi disimpan semua, di capture. Ini untuk apa? Untuk bukti. Terus kalau di media sosial seperti itu jangan dibalas, abaikan, biar dia capek ngetik gitu istilahnya. Tapi kalau udah sangat mengganggu, membuat kita makin depresi gitu, ya sudah, blokir. Tetap komunikasi dengan orang tua masih ya, karena itu sangat diperlukan. Miliki sahabat, orang yang bisa kita ajak bicara. Nih, saya begini, saya begini. Jadi jangan simpan sendiri kalau di media sosial. Baik Bu, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Jovita. Selamat pagi, saya Jovita ingin bertanya. Bagaimana jika si korban bullying tidak nyaman menceritakan pada orang tua maupun walinya mengenai apa yang dialaminya? Apa yang dapat saya lakukan sebagai teman sekelasnya? Terima kasih. Ya, ketika sudah sewajarnya kalau kita ketemu teman yang dibully, kita sebagai manusia juga yang tidak mengharapkan pembulian, kita harus bisa mencegahnya. Jadi jangan menjauhkan teman yang dibully, kita harus dekatkan. Biasanya tuh pembuli itu mencari grup, karena dia kuat dia mencari grup. Nah, untuk anak-anak yang lemah, yang suka dibully, itu bikin juga grup gitu. Nah, akhirnya memang seperti ada geng-geng gitu ya, tapi itu meminimalisir bullying di dalam kelas. Kalau cuma satu korban, dia akan terus-menerus dibully. Entah itu dibully dari geng yang yang kuat tadi, dan geng-geng yang lain. Nah, itu dekati saat jadi jangan sampai kita tidak berkomunikasi dengan teman-teman di kelas. Gitu. Harus punya teman. Baik. Ya, ini ada pertanyaan terakhir ya Bu, dari Geo Sutomo. Assalamualaikum Miss, saya mau tanya, kenapa orang-orang selalu menargetkan orang yang berada pada status minoritas yang selalu ditargetkan jadi bahan bulian? Iya, minoritas, kekurangan atau kebutuhan khusus itu hampir sama ya. Misalnya yang Chinese di lingkungan pribumi gitu ya, di sekolah negeri. Itu saya pernah dulu zaman saya SMA ada seperti itu. Tapi ketika si anak minoritas ini bisa membaur, ya yakin saya itu nggak akan terjadi. Tapi ketika tadi masalahnya dia malah semakin menyendiri, mau menghilang. Nah, itu yang masalahnya. Tidak peduli dengan lingkungan teman-teman sekelasnya, itu jangan sampai terjadi. Jadi harus punya kekuatan juga untuk mengcounter teman-teman yang seperti itu gitu. Kalau memang tidak mau mengadu ke orang tua atau ke guru, ya dari diri sendiri. Gitu. Latihan bela diri, ya pokoknya punya semangat untuk supaya tidak dibully gitu. Gimana caranya? Ya entah itu belajar bela diri, entah itu bergaul atau mendekati teman-teman UKM lain, atau kegiatan yang sekolah gitu kan, ada ya UKM atau bukan UKM ya, dulu apa sih namanya? Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Jadi jangan menutup diri terhadap lingkungan sekolah. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin dari pertanyaan tersebut ada pertanyaan favorit yang mau Ibu pilih? Yang saya pilih semuanya favorit Bolehlah dipilih sama moderator saja. Oh baik, kalau begitu. Terima kasih ya. Iya baik, terima kasih Ibu. Saya kembalikan kepada Melin Isabella. Baik, terima kasih Ibu. Kita udah tutup sesi pertanyaan yang ketiga ini, dan pembahasannya juga udah sesi 3 juga udah beres. Kami ucapkan terima kasih kepada para pembicara yang sudah berkenan hadir di acara seminar online ini, yang memberikan pembahasan informatif yang keren dan juga bermanfaat pada kesempatan kali ini. Demikian sesi pembahasan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu yang para pembicara. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC Miranda Trisia.